Nah, saudara, mari kita sekarang membicarakan tentang inner healing, psikologi, dan pelepasan. Kita akan melihat definisi daripada inner healing. Apakah inner healing? Inner healing adalah usaha untuk membebaskan orang dari emosi yang negatif akibat pengalaman buruk yang dialaminya. Misalnya trauma masa kecil. Ada teman saya, saudara, itu nggak berani makan ayam sama sekali karena dia pernah lihat mamanya potong ayam dan dia menjadi takut. Dan itu menjadi trauma sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Juga kecelakaan yang bisa menggoncangkan jiwa itu, saudara, itu bisa membuat kita menjadi takut dan sering-sering kita bermimpi buruk tentang kecelakaan itu. Lalu proses perceraian yang buruk yang membawa luka yang sangat dalam, penganiayaan, dilecehkan secara seksual, tekanan dari pemimpin yang diktator. Artinya saudara, bisa terjadi di dalam sebuah negara di mana pemimpinnya begitu diktator, menguasai seluruh rakyatnya, membuat rakyatnya itu merasa tertekan. Ini juga bisa menjadi sebuah luka atau sebuah trauma. Pada waktu saya ke Rusia, saya ngobrol dengan tour guide saya, dan dia menceritakan bagaimana pemerintah di sana itu membuat rakyatnya itu hidup dengan miskin sampai semiskin-miskinnya. Sedangkan orang-orang di dalam istana itu mempunyai kekayaan yang luar biasa dan mereka itu merasa tertekan. Mereka merasa benci dengan orang-orang itu. Dan akhirnya saudara, mereka tuh hidup dari keturunan sampai keturunan seperti itu. Karena anak cucunya itu akan diberitahu dan akan hidup juga dengan kultur yang sama. Dan ini bisa membuat luka yang sangat dalam bagi rakyat yang mengalami hal itu. Nah, ini menjadi sesuatu luka yang orang sebut itu luka batin, ya. Oke, kita akan berbicara lebih lanjut. Nah, sekarang apakah ilmu psikologi? Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari proses mental manusia, yaitu pikiran dan kepribadian manusia. Jiwa menjadi pusat keberadaan manusia di dalam ilmu psikologi, bukan roh. Lalu pelepasan, saudara. Pelepasan adalah usaha manusia menyelamatkan seseorang dari keterikatan atau bahaya. Jadi ini adalah usaha untuk membebaskan, melepaskan seseorang itu dari tangan musuh. Ini adalah pelepasan. Jadi ada orang-orang yang terikat, orang-orang yang hidup di dalam ketakutan yang berlebihan. Misalnya saudara, masa kecilnya, dia sering-sering dipukul oleh papanya. Waktu dia dewasa, saudara, dia selalu takut dengan laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, di dalam perjanjian lama, Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tangan musuh-musuhnya, dari dosa, dari kedegilan hati mereka, dan ia melakukannya berulang-ulang. Tapi di dalam perjanjian baru, Tuhan melepaskan kita dari dosa, dari keterikatan, dan dari pencobaan sekali dan untuk selama-lamanya. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, itu menunjukkan bahwa dosa sudah selesai. Haleluya. Mari kita lihat saudara, sedikit catatan saya ingin memberitahukan kepada Anda tentang dosa. Dosa yang dibicarakan di dalam Alkitab itu adalah dosa Adam. Dosa Adam itu merupakan dosa awal yang membuahkan dosa-dosa lainnya. Anda ingat ketika Adam jatuh di dalam dosa, yang berikutnya adalah terjadi dosa pembunuhan di dalam keluarga Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Nah, setelah itu ada lagi dosa-dosa yang lain. Nah, saya ingin juga membawa Anda untuk melihat tentang keterikatan. Kalau kita terikat, misalnya terikat dengan rokok, terikat dengan candu, terikat dengan penipuan, apakah ini berasal dari setan, saudara? Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa keterikatan itu tidak selalu berasal dari setan. Pikiran yang salah, pikiran yang negatif itu juga dapat membuat keterikatan. Buktinya apa, saudara? Banyak orang percaya yang masih merokok, dan kalau diberitahu jangan merokok karena Tuhan tidak menginginkan engkau untuk merokok, dia bilang ada nggak ayatnya di Alkitab jangan merokok? Karena menurut dia kalau firman tidak menuliskannya berarti saya boleh merokok. Sekalipun kita mengatakan kepada orang itu, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, tidak seharusnya engkau rusak. Karena Tuhan berkata siapa yang menghancurkan bait Allah, dia juga akan kuhancurkan. Tapi saudara, pikiran yang negatif, pikiran yang salah ini selalu membenarkan diri sendiri. Karena apa? Dia kepingin merokok. Jadi saudara, tidak semua keterikatan itu berasal dari setan. Tapi bisa juga berasal dari pikiran yang salah. Lalu bagaimana dengan pencobaan? Apakah pencobaan itu berasal dari Tuhan? Seringkali kita melihat atau mendengar bahwa Tuhan
memberikan saya pencobaan ini supaya saya bisa menjadi lebih dekat dengan Dia. Tuhan memberikan saya sakit penyakit ini supaya saya bisa mencari Dia. Benarkah saudara hal ini terjadi seperti itu? Benarkah Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita, Tuhan Yesus yang sudah naik ke atas kayu salib untuk membawa semua sakit penyakit kita, Dia juga yang memberikan sakit penyakit kepada kita. Saya mau bertanya kepada Anda, kalau Anda adalah orang tua yang sudah punya anak, apakah Anda memberikan sakit penyakit kepada anak-anak Anda supaya dia bisa jadi cepat dewasa? Tentunya tidak. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, apabila ada orang yang dicobai, janganlah ia mengatakan, aku dicobai Allah. Kejahatan tidak dapat mencobai Allah. Dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Saudara, ayat ini berbicara dengan jelas bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun juga. Tuhan tidak mencobai siapapun juga. Ingat baik-baik saudara, kalau Anda dicobai atau pencobaan datang kepada Anda, ingat Yakobus 1 ayat 13. Sebaliknya saudara, kalau kita sedang ada di dalam pencobaan, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita untuk menolong kita, melepaskan kita dari pencobaan tersebut. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, kata Tuhan, adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di manakah kita bisa menemukan Tuhan yang sebaik ini, yang ada di dalam pencobaan kita, yang mau menolong kita, memberikan kita jalan keluar pada waktu kita dicobai. Dan Dia juga Tuhan yang memberikan kita pencobaan itu. Saudara, di mana common sense kita? Di mana akal sehat kita? Tidak, pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak memberikan kita pertolongan yang instan, sekalipun Dia bisa. Tetapi saudara, Tuhan pasti memberikan pertolongannya. Karena Tuhan sudah mengatakannya di 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Kalau pertolongan itu tidak instan, itu artinya Tuhan ingin kita melatih kesabaran kita. Karena kesabaran mempunyai hasil yang sempurna. Kesabaran itu membuahkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, mari kita lihat pertanyaan tentang pelepasan dan inner healing. Ada orang-orang yang bertanya, dapatkah orang Kristen memiliki setan atau dikuasai setan di dalam tubuhnya? Ya, di dalam jiwa dan tubuh manusia, itu setan bisa datang dan menguasai. Tetapi bukan di dalam roh. Hal yang perlu kita ketahui saudara, bahwa setan hanya bisa mengintimidasi atau menindas. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan oppress. Dia bisa mengintimidasi orang percaya di dalam tubuh dan jiwa yang tidak diperbaharui dan tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu akan membuka pintu buat setan untuk menguasai tubuh dan jiwa tadi. Tetapi setan tidak dapat menguasai, tidak bisa poses roh manusia dan orang percaya yang sudah menjadi dewasa. Jadi saudara, orang-orang yang sudah lahir baru memiliki roh yang baru itu tidak bisa dikuasai. Dan orang-orang percaya yang menjadi dewasa itu jiwanya juga tidak bisa dikuasai oleh setan. 1 Yohanes 5 ayat 18 mengatakan hal itu. Pertanyaan yang kedua, perlukah orang Kristen memperoleh pelayanan pelepasan? Orang Kristen boleh mendapat pelayanan pelepasan dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi tidak setiap saat orang percaya itu harus ditengking-tengking. Saudara, seseorang dapat menjadi sakit di tubuhnya, tapi tetap bisa diselamatkan. Dia bisa sakit di dalam jiwanya, tapi juga bisa dapat diselamatkan. Ini sama dengan rumah yang dihinggapi oleh rayap, saudara. Rumah itu bisa tetap kita tinggali, tapi kita perlu membersihkan rayapnya. Yesus melepaskan orang bisu dari ikatan setan. Dalam Matius 9 ayat 32 sampai ke 34. Di sini kita melihat seorang bisu yang kerasukan setan
Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Orang bisu ini sedang berada di dalam keterikatan. Tubuhnya, yaitu salah satu daripada indranya, yaitu mulutnya, itu tidak bisa berbicara. Dilumpuhkan oleh ikatan setan. Dan karena dia sudah bisu begitu lama, saudara, itu jiwanya mempercayai bahwa aku orang bisu. Jadi sesungguhnya orang ini diikat oleh setan, jiwa dan mulutnya. Lalu di manakah Yesus mengusir setan dari orang ini? Di mana kira-kira saudara? Dari rohnya, dari jiwanya, ataukah dari tubuhnya? Yesus mengusir setan ini dari jiwa dan tubuh orang itu. Saudara, Anda tidak mengusir setan dari seluruh tubuh orang itu. Anda harus tahu persis. Anda harus mengenali dahulu di manakah setan ini berada dan bagaimana cara menengking setan ini. Suatu hari, rumah saya kedapatan ada rayap. Lalu saudara, waktu saya panggil ahli rayap ini memeriksa rumah saya dan dia mendapatinya perabot di dapur, lemari-lemari di dapur saya itu sudah dihinggapi rayap dan harus dibersihkan, harus dibuang dan diganti yang baru. Dia tidak menyarankan supaya seluruh rumah perabotnya diganti. Tidak. Tapi setelah dia membersihkan rayap yang ada di dapur itu dan kita buang semua perabot di dalam dapur itu, dia mulai menyuntik seluruh rumah dengan anti rayap. Demikian juga dengan hidup kita. Setelah kita dibersihkan, dilepaskan, dibebaskan dari keterikatan kita, kita harus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman. Supaya setiap bagian dari tubuh kita itu tidak mudah terinfeksi dengan setan. Tidak mudah terinfeksi dengan sakit penyakit yang dimasukkan oleh setan melalui jiwa kita. Saudara, kita perlu memperhatikan kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan semua firman-Nya untuk kita pelajari, untuk kita terima. Untuk itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat satu contoh lagi di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang yang ada di Gerasa. Kita bisa melihat di sini Yesus berjumpa dengan seorang laki-laki yang dirasuk oleh setan-setan. Jadi setannya banyak. Dan sudah lama ia tidak berpakaian, dia tidak tinggal di dalam rumah, tapi di pekuburan. Dan roh jahat itu menyeret-nyeret dia. Dia dibawa kemana-mana. Oleh karena itu saudara, karena dia sering pergi kemana-mana dan dia sangat berbahaya, punya tenaga yang sangat luar biasa, makanya dia dirantai dan dibelenggu. Tetapi dengan kekuatannya saudara, dia bisa memutuskan semua pengikatnya itu. Di sini jiwa dan tubuh orang itu sudah tidak berfungsi sama sekali karena setan sudah merasuk jiwa orang ini dan menguasai sampai bisa mengontrol hidupnya. Dia kehilangan kendali, dia telanjang dan dia tidak merasa malu, dia tidur di pekuburan, dia tidak merasa takut. Seringkali dia ingin mencelakakan dirinya. Dia berada dalam kontrol setan sepenuhnya. Pikirannya tidak berfungsi, tenaganya melebihi kekuatannya, melebihi kekuatan manusia biasa, dan sanggup memutuskan apapun juga yang mengikat dia. Ini adalah satu kasus di mana saudara sangat ekstrim. Ini betul-betul orang yang sudah tidak punya kendali lagi di dalam hidupnya. Di manakah setan berada di dalam kehidupan orang ini? Di dalam jiwa dan tubuhnya. Karena setan membuat dia sampai nggak bisa kenal lagi dirinya, nggak lagi tahu malu, nggak tahu lagi di mana rumahnya. Jiwanya saudara sudah menjadi sangat kacau. Sudah diobrak-abrik sama setan. Sampai dia tidak tahu lagi, sampai dia membawa tubuhnya ini tidur di pekuburan sana. Saudara, suatu kali saya pergi ke Bali. Dan saya kepingin membuat kuku. Saya bersama dengan teman saya pergi mencari tempat di mana orang bisa membuat kuku saya. Nah, hari itu saudara, kami pergi ke sebuah tempat dan kita berjumpa dengan orang-orang yang bekerja di sana, anak-anak muda semuanya. Ada laki-laki, ada perempuan, dan karena waktu itu cuma saya dan teman saya, kita dikerjain oleh banyak orang. Ada yang bikin tangan kanan, tangan kiri, ada kaki kanan, kaki kiri, karena mereka belum ada tamu yang lain. Nah saudara, waktu kita lagi bikin kuku, saya mulai tanya sama mereka, asal mereka tuh dari mana, sudah berapa lama kerja, bagaimana dengan kondisi hidup mereka, dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, kalian ini ke gereja atau tidak?
Mereka bilang, oh ya kami ini orang percaya Bu, tapi kami nggak bisa pergi ke gereja karena minggu kami harus kerja. Saya bilang, oh apa kalian nggak minta izin secara bergiliran bisa pergi ke gereja dari majikan? Mereka bilang, oh nggak bisa Bu, karena kami betul-betul harus fokus kerja, kalau nggak kami nggak dapat gaji, kami nggak dapat komisi. Nah saudara, setelah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya mulai menginjil sama teman-teman baru ini. Lalu ada yang laki-laki tiba-tiba datang dan dia berkata seperti ini, Bu, dia itu Bu, itu ada setannya Bu. Dia suka tiba-tiba ngamuk sendiri. Dan kami laki-laki 3-4 orang pegang dia nggak kuat Bu. Langsung saudara, di sini di manusia roh saya tahu orang ini ada setannya. Lalu setelah itu saya melihat anak ini sepertinya nggak berani lihat orang. Dia tunduk aja saudara, saya ngomong apa aja dia tunduk. Lalu saya tanya sama dia, kamu mau nggak dibebaskan? Mau Bu. Lalu saya mulai interview dia sambil dia bikin kuku saya mulai interview apa sebenarnya yang terjadi dengan kamu. Rupanya dia ini orang percaya. Suatu hari dia punya pacar orang muslim, mamanya nggak suka. Lalu mamanya bukan berdoa kepada Tuhan, dia pergi cari dukun. Anak ini dibawa ke dukun. Di sana oleh dukunnya disemprot-semprot saudara, ditiup-tiup dan dikasih mantra-mantra, disuruh minum air. Sejak hari itu dia bilang dia nggak bisa tidur. Dia kalau tidur dia merasa berat sekali tubuhnya. Pikirannya mulai kacau. Dia kalau pagi hari mau bangun tidur itu terasa berat sekali. Sepertinya dia tidak mau tidur lagi. Dia takut tidur saudara. Dan dia mulai berkata kepada dirinya, aku lebih baik mati. Aku mau mati saja. Aku nggak mau setiap hari seperti ini. Saudara, apa yang setan lakukan membuat dia ingin menghabiskan hidupnya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Seperti tadi saya katakan, Allah ada di dalam kehidupan kita. Di dalam segala pencobaan kita. Di dalam segala keterikatan kita. Di dalam segala masalah hidup kita. Tuhan ada. Waktu saya pergi cari tempat buat kuku saudara, itu saya beloknya ke kiri. Tapi saya tidak menemukan apa-apa di sebelah kiri. Lalu Tuhan bilang kau pergi ke kanan. Saya pergi ke kanan, saya menjumpai toko ini. Dan berjumpa dengan anak itu. Ternyata saya harus mendoakan anak itu. Tuhan kirim saya. Selesai urusan pembuatan kuku. Saya panggil dia ke dalam kamar. Saya mulai berdoa. Saya tangking itu setan yang begitu menguasai dia, yang menekan hidupnya. Dia menggeliat saudara. Dia menggeliat tubuhnya. Kemudian dia buka matanya. Itu saudara, waktu saya tangking setan ini bulu kuduk saya berdiri. Tapi saya tahu ada malaikat Tuhan yang menjaga. Lalu dia bilang sama saya. Dia bangun badannya bilang, udah Bu, udah enak. Itu setan perempuan tadi sudah meninggalkan saya. Haleluya saudara. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Nama Yesus adalah nama yang memerdekakan. Haleluya. Nah saudara, perlukah orang Kristen atau orang percaya mendapat pelayanan inner healing? Mari kita lihat ungkapan tentang memiliki roh yang terluka, roh yang tidak mengampuni. Apakah itu tepat secara alkitabiah? Ungkapan-ungkapan roh yang terluka, roh yang tidak mengampuni, roh pemarah itu tidak tepat secara alkitabiah. Ketika orang berkata dia memiliki roh yang tidak mengampuni, roh kecewa, roh terluka, roh sakit hati, apakah orang ini memiliki setan atau roh-roh tersebut di dalam manusia rohnya? Ataukah dia mempunyai watak yang tidak mengampuni, mengacu kepada jiwanya yang terluka akibat apa yang terjadi di dalam hidupnya dan dia tidak mau mengampuni? Nah banyak konselor Kristen yang rancu dalam hal ini saudara. Mereka berbicara tentang inner healing, namun mereka tidak terlalu jelas apa yang mereka hadapi. Terlebih ketika mereka harus membedakan apa yang harus mereka kerjakan. Mereka mengambil contoh dari Alkitab seperti yang kita lihat tadi. Orang bisu dan orang gila di Gerasa yang ditindas dan diintimidasi oleh setan. Lalu mereka menyimpulkan bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mengampuni, yang kecewa, yang dendam, yang sakit hati itu adalah dari setan yang adalah roh. Lalu mereka mencoba mengusir roh-roh tersebut tetapi tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Setelah didoakan, ditengking, diusir, tetap aja saudara. Ketika orang itu selesai didoakan dan melanjutkan kehidupannya kembali, orang itu tetap memiliki sikap yang sama. Tetap kecewa, tetap sakit hati, tetap marah. Apakah sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara, wataknya yang keras dan jiwanya yang tidak pernah diperbaharui sehingga dia tidak bisa mengampuni.
Dan dia tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran yang baru itu. Jadi tidak selamanya apa yang terjadi di dalam kehidupan orang itu berasal dari setan. Setan itu hanya memasuki pintu-pintu yang terbuka dan dia mulai bekerja melalui watak orang tersebut. Jika kita tidak mengerti akan fungsi roh, jiwa, dan tubuh, maka kita tidak terlalu jelas dari mana kita mau mengusir setan-setan ini. Apakah dari roh, dari jiwa, ataukah dari tubuh? Kalau itu adalah wataknya, sebaiknya kita tidak langsung menengking. Karena memang nggak ada setan di sana. Tapi sebaiknya kita melokalisir dulu apa permasalahannya. Apa yang menjadi penyebabnya. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Terkadang saudara, yang dibutuhkan hanya firman Allah. Dan orang itu hanya perlu diberitahukan tentang kebenaran. Diajarkan membaca firman. Dan terus-menerus diisi dengan firman. Ada seorang teman bersaksi sama saya. Ada orang yang sangat keras wataknya. Dia pernah terluka dan dia marah dengan orang itu sampai saudara di penghujung hidupnya. Dia kecewa dan dia menyimpan kemarahan itu sampai akhirnya dia kena kanker. Kekerasan hatinya membuat dia hidup dengan lukanya sampai di ranjang sakitnya. Tapi sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Suatu hari ada seorang temannya datang, memberitakan Injil, mengajak dia untuk mengampuni temannya itu. Jangan lagi ingat-ingat. Apakah yang terjadi, saudara? Dia mulai membuka hatinya. Dia mulai melembutkan hatinya. Dan dia berkata, aku mau mengampuni dia. Dan pada saat yang bersamaan, orang yang dia sakit hati itu, saudara, diingatkan juga oleh Tuhan. Orang ini mendengar bahwa temannya ini sakit. Dan dia mengambil keputusan, aku mau mengunjungi dia. Aku mau minta maaf sama dia. Waktu mereka berjumpa, saudara, keduanya saling minta maaf. Yang satu bilang, enggak, bukan kesalahan kamu. Yang satu bilang, enggak, bukan kesalahan kamu, tapi kesalahan saya. Akhirnya berdua saudara saling berpelukan, saling minta maaf, saling merangkul satu sama lain. Dan ibu yang sakit kanker ini meninggal dalam keadaan tenang. Dan wajahnya saudara penuh dengan kedamaian. Luar biasa. Nah saudara, begitu dekatnya jiwa dengan roh. Dan juga jiwa dengan tubuh. Sehingga apa yang terjadi itu akan saling mempengaruhi. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa setan adalah roh. Tetapi dia tidak dapat masuk ke dalam manusia rohmu karena Roh Kudus tinggal di sana. Setan hanya dapat tinggal menguasai pikiran dan tubuhmu, bukan rohmu. Lalu bagaimana jika hidupmu masih memiliki banyak masalah? Apakah itu berarti engkau memerlukan inner healing dan pelepasan? Berdoa dan tanya kepada Tuhan apa yang harus kau lakukan. Terkadang saudara, doa dan mendekatkan diri dengan Tuhan, merenungkan firman, itu juga akan menjadi salah satu jalan untuk engkau dilepaskan dan dimerdekakan. Nah mari kita melihat bahaya daripada inner healing. Inner healing yang salah saudara, itu akan membawa orang kembali ke masa lalu dan mengorek luka dan kemarahan yang lama. Kemungkinan luka dan kemarahan yang lama tersebut diakibatkan oleh pikiran yang salah. Nah tanpa pembaharuan pikiran, artinya orang itu masih dengan pikiran yang sama, lalu dia mendapatkan pelayanan inner healing, maka ini akan mengorek luka yang lama dan akan membuat orang itu kembali ke daerah yang rentan tadi dan kemungkinan ini akan membangkitkan hal-hal yang lebih parah, lebih negatif. Mungkin dia akan teringat kembali mau membalas dendam. Atau yang lebih ekstrim lagi saudara, mungkin dia jadi mau bunuh diri. Ada banyak contoh-contoh seperti itu di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua, ada satu metode inner healing yang mengajak kita untuk membayangkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Anda diajak untuk menutup mata, lalu Anda dibilang, coba engkau lihat, adakah Tuhan Yesus di sana? Misalnya kalau Anda sedang ada di ruang duduk, ada nggak Tuhan Yesus datang? Nah saudara, metode ini tujuannya baik, supaya kita bisa melihat Tuhan Yesus, dan memang ada beberapa orang yang disembuhkan. Tapi ada resiko jika orang itu tidak mengenal firman dengan benar, lalu dia membayangkan menghadirkan Tuhan Yesus di alam pikiran yang kosong, kemungkinan ini akan terjadi penyimpangan. Karena ini bisa dimanfaatkan oleh setan.
Saudara, saya pernah disuruh mencoba. Buat saya mencoba seperti itu tidak terlalu sulit. Karena saya tahu setiap hari waktu saya saat teduh aja, saudara, saya tahu ada Tuhan Yesus duduk bersama-sama dengan saya. Waktu saya tidur, saya tahu Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan saya. Bahkan Tuhan pernah bilang, di kamarmu ada malaikat. Nah saudara, buat orang-orang yang dewasa rohani, kita tahu bagaimana kita menghandle hal ini. Tapi buat orang-orang yang tidak mengerti, tidak punya pengetahuan akan hal ini sangat berbahaya. Jadi metode inner healing seperti ini sangat berbahaya. Seharusnya kita menghadirkan dan menyingkapkan siapa Kristus di dalam hidup kita seperti yang disingkapkan di dalam firman Allah, bukan mencoba metode. Amin, saudara. Haleluya. Nah, mari saya ingin memberikan Anda beberapa tips tentang inner healing yang benar. Inner healing yang benar adalah Anda harus jujur terhadap dirimu sendiri tentang apa yang kau rasakan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupmu. Anda harus jujur. Misalnya Anda katakan, oh saya menjadi sangat takut, saya menjadi sangat kecewa, saya menjadi sangat terluka, dan kadang-kadang saya nggak bisa tidur, kadang-kadang saya memikirkannya, dan kadang-kadang itu membuat saya menjadi malu. Anda harus jujur. Datang kepada Tuhan dan beritahu kepada Tuhan apa yang kau rasakan. Saudara, Anda nggak perlu malu dengan Tuhan. Anda nggak perlu merasa gengsi sama Tuhan. Sering saudara, saya tuh menyingkapkan isi hati saya kepada Tuhan untuk hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya. Seketika itu juga, waktu saya merasa sedih, waktu saya merasa terluka akibat adanya perkataan atau prasangka orang terhadap diri saya, itu saya cepat menyingkapkannya kepada Tuhan. Tuhan, saya sedih. Hati saya sedih Tuhan, hati saya itu agak terluka. Pulihkan Tuhan. Saudara, kita harus belajar berani jujur kepada Tuhan. Lalu minta pertolongan Tuhan. Setelah itu Anda harus cari jawabannya di dalam firman Allah tentang situasimu itu. Kalau engkau mengalami kekecewaan, Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Ya, orang yang kecewa itu kadang-kadang bisa jadi gelisah, saudara. Firman Allah mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, melepaskan, membangkitkan, dan menciptakan hal-hal yang baru. Kita harus senantiasa fokus kepada Kristus dan perkataannya. Terus saudara, masukkan firman ke dalam manusia rohmu. Karena firman Tuhan itu seperti vitamin atau suplemen yang menambah imunitas manusia roh kita dan membuatnya menjadi lebih segar dan kuat. Berulang-ulang saudara, dalam pelayanan saya seperti ini. Sering orang salah paham, sering orang berprasangka, sering juga orang itu mencaci saya. Wah, leader seperti apa itu? Oh, dia mah nggak usah didengerin omongannya. Oh, dia mah cuma Saudara, sering kali orang memperkatakan hal-hal yang nggak enak di belakang saya. Tapi saudara, saya tidak mau menjadi terluka. Dan kalaupun saya terluka, itu saya langsung saat itu juga saya berdoa dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. 15 tahun yang lalu, saudara, saya melayani di suatu daerah dan ketika saya ingin memulai suatu pelayanan untuk mengajar di sana, saya mau mengumpulkan hamba-hamba Tuhan. Ternyata saudara, pada hari saya tiba di sana, itu tidak ada satu orang pun hamba Tuhan yang datang. Kami sudah sewa ruangan hotel, kami sudah beli makanan untuk jumlah orang yang dijanjikan akan hadir. Tapi ternyata saya tunggu saudara 15 menit, setengah jam, itu tidak ada yang nongol. Tidak ada yang datang. Lalu saya telepon hamba Tuhan yang menjadi orang yang mediator. Dan dia bilang, Bu, mohon maaf, mereka tidak mau hadir. Ada yang alasannya ada rapat di sana, di sini. Saya bilang, loh Pak, bukannya kita sudah sepakat hari ini mau ketemu. Ternyata saudara, setelah punya selidik, dia bilang, Bu, sebetulnya mereka nggak mau datang karena ada waktu ibu buat seminar di sini, itu ada satu perkataan yang salah. Dan mereka menyimpan perkataan yang salah itu sehingga sekarang waktu saya datang kembali, itu seperti mau balas dendam, saudara. Saya terkejut dan saya sangat kecewa, saya sangat terluka. Saya pulang dari sana, saudara, saya itu seperti tinggal di dunia yang sangat gelap. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Saya malah ingin melakukan yang terbaik buat kerajaan-Mu, tapi kenapa yang terjadi seperti ini? Waktu saya jujur sama Tuhan, waktu saya menangis, saya katakan, Tuhan, apakah karena saya wanita, saya ini diperlakukan seperti ini? Anda tahu, saya disembuhkan hanya dengan firman Allah.
Roma 16 ayat yang ke-18. Tuhan berkata seperti ini. Engkau tidak melayani mereka, tetapi engkau melayani aku. Mereka melayani perut mereka sendiri. Mereka ingin puas dengan memperlakukan kamu seperti itu. Mereka hanya mencari kepuasan perut mereka. Engkau melayani aku. Saudara, itu menyembuhkan saya. Melepaskan saya perlahan-lahan, saudara. Saya mulai kembali lagi melihat terang. Lalu sekali lagi, saudara, peristiwa yang sama itu terjadi. Ada seorang ibu yang saya bawa masuk untuk melayani bersama-sama. Ternyata setelah kami melayani bersama-sama, dia mengatakan apa yang saya ajarkan itu adalah bidat. Dan dia berniat untuk mengeluarkan saya. Tapi saya tidak mau dikeluarkan, saya sendiri yang mengeluarkan diri saya. Tetapi saudara, karena perkataan bidat itu, artinya saya mengajarkan orang dengan pengajaran yang sesat. Itu melukai saya amat sangat dalam. Hati saya seperti ditengkeram, seremuk sekali saudara. Saya katakan, Tuhan, kalau saya melayani Engkau dengan pengajaran yang salah, berarti Tuhan, aku harus menanggung apa yang salah itu di hadapan-Mu. Tuhan, beritahukan kalau memang aku ini salah. Saudara, peristiwa yang terjadi 15-16 tahun yang lalu terulang kembali kali ini. Saya memasuki dunia yang sangat gelap. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Sepertinya semuanya gelap, saudara. Saya nggak bisa tidur sampai jam 1 malam. Saya tidur jam 2 malam, saya bangun kembali. Saya menangis, saya minta pertolongan Tuhan. Ayat yang sama kembali berbunyi, kembali berbicara kepada saya. Engkau tidak melayani mereka, engkau melayani aku. Mereka melayani perut mereka sendiri. Mereka mencari kepuasan mereka sendiri. Tapi engkau melayaniku. Perlahan-lahan kembali saya keluar. Tapi apa yang saya lakukan? Sejak kejadian itu saudara, saya gunting, saya putuskan semua urat-urat yang membuat saya menjadi takut, yang membuat saya merasa teraniaya. Jadi sekarang ini saudara, saya tidak punya lagi urat penganiayaan. Siapapun yang mau menganiaya saya, itu lewat saudara. Sudah gak ada urat itu lagi. Haleluya. Ya saudara, saya teringat Tuhan berbicara kepada saya bahwa kita mempunyai banyak saksi. Seperti awan yang mengelilingi kita. Oleh karena itu kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita harus berlomba bertekun di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Apakah perlombaan itu? Perlombaan iman, pertandingan iman. Ibrani mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang awal dan yang akhir daripada imanmu, yang menuntunmu, yang membawamu kepada kesempurnaan. Saudara, pertandingan kita adalah pertandingan iman. Kalau mata kita tidak tertuju kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah mencapai garis akhir. Garis akhir adalah goal iman setiap orang percaya. Kita harus memperbaharui pikiran kita menurut standarnya Allah. Haleluya. Jadi saudara, orang Kristen tidak perlu mendapatkan pelayanan inner healing, kecuali itu ditunjukkan oleh Roh Kudus. Orang Kristen harus lebih banyak memberi makan manusia rohnya untuk menanggalkan semua apa yang menjadi keterikatanmu. Amin saudara. Haleluya. Pertanyaan yang berikutnya. Dapatkah kita menolong orang Kristen pembangkang tanpa melanggar kehendaknya? Jawabannya adalah kita tidak dapat melanggar kehendak seseorang. Sebab saudara, jika kita dapat melanggar kehendak seseorang, maka dunia ini sudah dapat diselamatkan. Kita tidak bisa dengan begitu saja melanggar kehendak seseorang. Tapi ada satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu kita dapat membawa orang tersebut ke tempat di mana ia dapat menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Dan doa dapat membuka jalan untuk membuat orang merubah kehendaknya. Tuhan akan masuk dalam setiap kesempatan di dalam kehidupan orang tersebut. Saudara, ingat baik-baik, Anda bukan juru selamat. Tuhan adalah juru selamat. Oleh karena itu kita harus belajar mendoakan orang-orang yang mempunyai kehendak yang berbeda daripada kehendak Allah. Haleluya. Jiwa harus dipertemukan dengan firman Allah. Bukan melalui proses psikologis, inner healing. Firman itu bisa menyembuhkan, menyelamatkan, memperbaharui, dan memulihkan jiwa kita sepenuhnya. Saudara, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar.
untuk setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan kepada Anda sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Ada seorang wanita yang sudah menikah dengan suaminya selama 5-6 tahun. Tapi wanita ini tidak bisa berhubungan seks dengan suaminya. Dan ia ingin menceraikan suaminya. Mereka tuh menikah karena saling mencintai. Tapi karena masalah tidak bisa berhubungan seks, ini membuat wanita itu menjadi sangat tertekan dan pria ini menjadi frustrasi, saudara. Nah, wanita ini sudah pergi berobat kemana-mana. Sudah melalui proses psikologi, psikiater, dan sebagainya, sudah konseling. Ada banyak orang yang ingin mencoba menolong dia untuk menyembuhkan dia agar bisa menyelamatkan pernikahannya. Tapi tidak ada yang berhasil. Suatu hari, wanita ini duduk di dalam seminar di mana Bapak Kenneth Hagin sedang berkhotbah. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab dia tidak dapat melakukan hubungan seks? Rupanya, saudara, pada waktu dia berusia 9 tahun, dia melihat ibunya berjinah dengan laki-laki lain di rumahnya. Dia melihat mamanya ada di ranjang bersama dengan laki-laki lain dan ini mengganggu pikirannya. Ini menjadi sebuah trauma karena dia terkejut. Dan akhirnya itu membuat dia sangat terganggu dan memenjarakan pikirannya. Suatu hari Bapak Kenneth Hagin sedang berkhotbah dan dia hadir. Dan pada waktu itu Bapak Kenneth Hagin mengatakan bahwa hubungan seks antara suami dan istri itu adalah sah. Ketika itu diberitakan, tiba-tiba saudara, dia seperti dicelikan mata rohnya yang selama ini buta. Apa yang memenjarakan pikirannya itu seperti langsung rontok. Oh, ternyata seks dalam pernikahan itu sah. Apa yang dilakukan oleh mama saya itu tidak sah. Seketika itu juga, dia disembuhkan dari masa lalunya. Dia langsung memperbaharui pikirannya. Roh Allah sanggup untuk memberitahukan akar permasalahan itu dan menyembuhkannya dalam seketika. Perkawinannya diselamatkan, suaminya diselamatkan, dan mereka rujuk kembali dan akhirnya mereka memperoleh bayi yang didambakannya. Matius 11 ayat ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Pemazmur, saudara. Daud mengatakan di dalam Mazmur 23. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan. Ia membaringkanku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke tepi aliran air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan orang yang benar. Oleh karena namamu. Saudara, firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa jiwa kita dapat disegarkan ketika kita beralih kepada Yesus. Yesus adalah juru selamatmu. Temui dia setiap hari. Ngobrol dengan dia sepanjang hari. Renungkan firman-Nya siang dan malam. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi roh dan jiwamu. Haleluya. Saudara, mari kita semua belajar sekarang ini mengerti akan fungsi jiwamu. Terutama apa yang ada di dalam jiwa. Yaitu pikiran, emosi, dan kehendak. Mari saudara, kita perkatakan firman yang sudah menjadi teks daripada pembelajaran kita. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan aku seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhanku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.